Assalamualaikum teman-teman, sehat semua. Halo Kak Esti, selamat sudah bergabung. Siapa lagi nih? Nih teman-teman udah banyak, kita sambil nunggu teman-teman yang lain, bentar lagi kita mulai ya. Pak Isan, Alhamdulillah sehat Pak Isan. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, aman kok. Oke, kita mulai ya teman-teman. Coba tanya aja deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam hangat untuk kita semua. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga penuh semangat. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan rahmatnya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dan belajar bersama dengan webinar konten sekarang Raih Cuan dan Berkah saat Ramadan bersama Ziadbook dan juga ada Pak Isan. Perkenalkan, saya Divanti sebagai KOL spesialis Ziadbooks dan admin afiliator Ziadbook 1 yang akan menemani teman-teman selama acara berlangsung malam ini. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung, baik yang sudah lama berkecimpung di dunia konten maupun yang masih pemula juga. Semoga malam ini menjadi awal yang baik untuk perjalanan konten dan cuan kita ke depannya. Sebelum kita mulai rangkaian acara, mari kita awali dengan niat baik dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga setiap ilmu yang dibagikan dan kita terima malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa keberkahan dan membuka pintu rezeki bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya teman-teman yang sudah join di Zoom malam ini, aku mau berbagi dulu tentang info seputar affiliate di Ziadbooks. Nah, harapannya nanti informasi ini bisa jadi bekal awal khususnya bagi teman-teman yang baru bergabung ya, agar semakin paham peluang, alur, serta potensi yang bisa kita kembangkan bersama Ziadbooks. Oke, jadi kali ini aku mau bagi share dulu info soal affiliator di Ziadbooks. Nah, untuk Ziadbooks ini kita punya buku-buku yang temanya itu Islami, dan juga ada buku-buku dewasa dengan tema Islami ini. Mungkin teman-teman yang belum tahu, kalau untuk buku-buku anak itu ada Tauhid, Tuntunan Salat, Juz Amma, Soundbook. Kemudian kalau untuk dewasa reguler Islami, kita ada yang terbaru ini, kita baru banget launching. Kemarin ada Kultum Ramadan, Amalan Doa, dan yang paling bestseller itu ada di kumpulan 7 surat kita ini. Nih, jadi buat teman-teman yang mau affiliate, masih banyak banget peluang yang bisa buat teman-teman raih dari buku kita. Next, ini ada marketplace dan juga media sosial Ziadbooks ya. Jadi untuk marketplace sendiri, teman-teman juga bisa check out atau affiliate dari Shopee dan juga ada TikTok. Kemudian ini ada Instagram kita dan juga TikTok official kita. Buat yang belum follow, jangan lupa buat follow juga. Akunnya ada di Ziadbooks Official. Nih, kalau mau di screenshot juga boleh. Kemudian kita ada juga penerbit Visi Mandiri. Jadi untuk Ziadbook dan Visi Mandiri ini masih disusun dengan tim yang sama. Kalau Visi Mandiri itu lebih ke tema umum. Jadi ada buku-buku pelajaran, kemudian ada buku cerita, buku dongeng, seperti Calistung, nih, seperti yang ada di gambar kita ini. Kemudian untuk pelajaran itu nanti ada di bahasa Inggris, berhitung, matematika. Kemudian untuk marketplace Visi Mandiri juga sama, kita ada di TikTok dan juga ada di Shopee. Media sosial kita ada Visi Mandiri,
official untuk Instagram, dan juga ada TikToknya. Buat yang belum follow, jangan lupa juga buat follow. Nah, untuk Zbook sendiri kita juga selalu ada event challenge. Jadi buat teman-teman yang udah join grup pasti tahu banget. Setiap bulan kita pasti ada challenge. Nih, untuk challenge yang jalan di Januari ini kita ada top best challenge. Ada by GMV ya. Jadi ini untuk by GMV yang bisa meraih dengan GMV sekian nanti bisa mendapatkan reward dari kita juga. Kemudian ada juga by VT, jadi jumlah VT. Ini teman-teman bisa ikutan buat brutal konten bareng Zbook. Nanti di sini kita juga ada nih sampai tanggal 13 Februari teman-teman yang mau THR voucher belanja, boleh banget join, ada di buku seri Ramadan, kumpulan 7 surat, dan juga ada tuntunan salat. Kemudian untuk buku anak ini ada di 100 kata juga ada. Flashcard ya. Nah, ini selama Ramadan nanti kita juga ada festival mulai dari 12 Januari sampai dengan tanggal 17 Februari nanti. Untuk yang sudah jalan ini kita ada di challenge sambut Ramadan. Tuh teman-teman bisa dapetin hadiah total hadiah 1.500.000 ya. Untuk juara favorit masing-masing dapat 200. Untuk juara utama nanti mendapat 500.000. Kemudian ada juga challenge jemput THR. Ini ada beberapa produk yang kita post. Nanti teman-teman juga bisa ikut challenge. Ini untuk by GMV ya. Untuk SK sudah kita paparkan juga di flyer-nya. Kemudian ada juga divisi mandiri, nanti kita juga ada challenge, jadi teman-teman bisa affiliate di Zbook maupun visi mandiri. Ada juga by VT, ada juga by GMV. Kemudian ini ada juga nih challenge baru kita yaitu sharing Shopee buat teman-teman yang belum keranjang kuning. Bisa juga ikutan challenge sharing Shopee ya. Jadi nanti ini ada by GMV juga dengan cara share linknya aja produk-produk dari Zbook dan juga visi mandiri. Kemudian kita ada challenge untuk yang suka live streaming. Mungkin ada yang fokusnya live streaming aja, nanti juga bisa ikutan challenge. Kemudian kita juga ada special HSL. Untuk HSL itu nanti bakal kita infokan di grup. Kemudian ini ada juga Zbook. Kita komisinya saat ini untuk Zbook dan juga visi media ada di 15%, untuk GMV Max kita di 10%. Kemudian kita juga selalu ada in giveaway Instagram nih buat yang belum follow IG kita, langsung follow sekarang, kita baru banget ada in giveaway, masih ada kesempatan buat ikutan giveaway-nya. Nanti kita langsung kirim produknya. Kalau nanti udah ada pengumuman, teman-teman juga jangan lupa update infonya di grup kita. Nah, ini untuk kelas online. Salah satunya ini yang lagi jalan malam ini, kita ada webinar bersama Pak Isan. Kita juga pernah dengan teman-teman afiliator lainnya juga. Kemudian untuk afiliator kita juga punya channel sendiri ya untuk TikToknya, ada afiliator Zbook dan juga visi mandiri. Jadi buat teman-teman nih yang belum follow, di sini nanti bakal ada info seputar challenge, pengumuman challenge, itu nanti kita share-nya di sini. Kemudian ini untuk community kita ada Zmoms. Buat mama-mama muda yang punya baby, bisa join ke Zmom. Kita juga ada challenge untuk bulan ini. Nah, ini buat yang belum join, bisa daftar dulu ya di link barcode yang sudah ada di layar. Bisa di screenshot, nanti bisa daftar linknya untuk, bisa scan barcode-nya untuk daftar ya. Ini ada grupnya juga. Nah, buat teman-teman, wajib ikutin webinarnya sampai akhir karena nanti kita bakal ada juga untuk giveaway 10 buku dari Zbooks untuk 10 penanya terbaik. Kemudian juga nanti ada 2 buku dari Pak Ihsan dengan tag IG Muhammad Ihsan ya. Nanti dipilih langsung oleh Pak Ihsan. Semoga penjelasan dari saya tadi bisa menambah insight dan membuat teman-teman semakin yakin ya bahwa peluang cuan dari konten itu sangat terbuka, asal dijalani dengan konsisten dan juga strategi yang tepat. Dan kini tibalah kita pada sesi yang paling kita nantikan,
Kita langsung masuk ke sesi materi kita. Kita akan mendengarkan langsung pemaparan materi dari narasumber kita malam ini, yaitu Bapak Muhammad Ihsan. Beliau merupakan top afiliator yang akan berbagi pengalaman, strategi, serta sudut pandang praktis tentang bagaimana memulai dan mengembangkan konten agar bisa menghasilkan cuan, khususnya menjelang bulan Ramadan nanti. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sambut dan persilahkan kepada Bapak Muhammad Ihsan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, suara saya jelas terdengar di sana ya? Aman, Pak Ihsan. Jelas ya? Baik. Sebentar, saya mau senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu di sini. Tanpa terasa, sebulan lagi ya, kita akan kedatangan bulan Ramadan. Masya Allah, ini adalah bulan yang tidak boleh kita lewatkan, teman-teman. Kalau ada satu kenikmatan yang paling besar yang kita dapatkan, itu adalah kita bisa menjumpai Ramadan dalam keadaan sehat. Karena seluruh amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu, kalau amalan itu amalan sunnah, pahalanya seperti wajib. Kalau amalan itu adalah amalan yang wajib, pahalanya akan berlipat ganda. Nah, tapi saya ingin mengajak teman-teman itu mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Sering salah orang itu begini, Ramadan itu bukan waktunya persiapan. Ramadan itu waktunya panen. Persiapannya sekarang. Kalau kita pengen amalan kita itu menghasilkan banyak di bulan Ramadan, perbanyak kontennya sekarang. Kalau kita pengen penjualan kita meningkat banyak di bulan Ramadan, itu persiapannya dari sekarang. Jangan baru mulai Ramadan, tapi sekarang. Ya. Nah, oleh karena itu saya ingin sharing beberapa informasi teman-teman. Bentar, saya ingin sharing ini ya. Saya share mono komputernya dulu ya. Sesuai sesuai yang disampaikan oleh tim Ziad, kita ingin meraih cuan dan berkah saat Ramadan. Persiapannya dari sekarang. Yang pertama gini, saya ingin menegaskan para kawan-kawan, mengukuhkan mengapa saya dan Anda itu menjadi afiliator TikTok. Saya melihat di grup beberapa orang itu sudah mulai patah arang ketika kontennya tidak menghasilkan, ketika penjualannya menurun, lalu kemudian orang merasa bahwa kayaknya tidak cocok untuk saya. Ya nggak apa-apa kalau memang itu sudah disimpulkan seperti itu. Tapi begini, teman-teman, ada dua kata yang Anda harus pegang. Yang pertama adalah betah sama butuh. Coba, sekarang teman-teman yang sudah mulai tidak betah menjadi kreator, kayaknya nggak cocok untuk saya. Lalu Anda gampang sekali Anda melepaskan potensi yang sudah di depan mata ini, yang tidak semua orang melihat peluang ini, tapi Anda di dalamnya. Tapi saya ingin Anda memposisikan itu sebagai betah, karena butuh. Nah, gitu. Anda pengen nggak betah, tapi saya butuh. Gitu. Saya ingin Anda, saya pernah menjadi karyawan, teman-teman. Bertahun-tahun saya jadi karyawan. Saya pernah menjadi pengusaha. Sampai sekarang saya punya perusahaan. Tapi afiliator itu berbeda. Karena sebuah usaha yang kita lakukan tanpa modal, hasilnya itu Masya Allah. Nanti saya tunjukin beberapa. Dan karena saya sudah punya visi, potensi TikTok itu akan seperti itu, apapun yang terjadi, sejak awal memulai, saya sudah tahu, saya akan betah. Saya akan betah. Nah, saya berharap juga teman-teman seperti itu. Sama seperti teman-teman kalau bekerja di kantor. Pekerjaan kita di kantor banyak yang membosankan sebenarnya. Tapi kenapa kita bertahan? Karena kita butuh penghasilannya. Gitu. Nah, teman-teman, saya berharap setelah penjelasan saya ini, Anda membutuhkan afiliator ini. Anda membutuhkan bisnis ini. Karena Anda butuh, Anda akan betah. Sampai kapan? Sampai Anda sukses. Akhirnya seperti itu. Apa yang membuat kita itu betah di sini? Karena butuh. Ini misalnya. Nomor satu,
Alasan menjadi afiliator adalah potensi penghasilannya. Bukan cuma segi jumlahnya, tapi sifatnya, yaitu passive income. Apa bedanya dengan active income? Kalau Anda bekerja di kantor hari ini, bulan depan Anda digaji awal bulan. Tapi kalau bulan depan Anda nggak kerja lagi, Anda nggak akan terima uangnya. Itu namanya active income. Passive income berbeda. Anda membuat konten hari ini. Konten itu akan menjadi aset bagi Anda. Bulan depan, meskipun Anda tidak memproduksi konten baru lagi, tapi kalau konten Anda viral, ditonton banyak orang, ada pembelian di sana, terus saja membuat penghasilan. Karena sifatnya adalah aset. Jadi Anda niatkan itu teman-teman. Setiap kali memulai membangun video baru, Anda sedang membangun sebuah aset. Pikirkan Anda sedang membangun sebuah rumah yang kemudian rumah itu akan dikontrakkan dan terus-menerus menghasilkan uang sewa bagi kita. Membangun video itu juga sama. Anda membangun video untuk bukan hanya ditonton hari ini, tapi mengundang banyak penonton. Dan itu ada aset untuk terus menghasilkan untuk kita. Dan kabar bagusnya adalah, untuk memulai itu, Anda modalnya kecil. Yang semua dari kita sudah punya handphone kita. Dan potensi income-nya sangat besar. Bukan cuma besar, sangat besar. Karena pasar TikTok itu sedang bertumbuh. Anda tahu nggak sekarang kalau perhatikan, kenapa toko buku itu banyak yang tutup? Banyak sekali toko buku tutup. Yang ada sepi. Karena cara orang belanja buku itu berbeda dengan dulu. Dulu, kalau mau beli buku ya satu-satunya jalan ke toko buku kita. Kita melihat, lalu kemudian kita memutuskan membeli. Itu dulu. Sekarang, kita nggak perlu datang ke sana. Buku itu mendatangi kita lewat video, lewat review orang. Dan orang itu kita percaya. Dan reviewnya meyakinkan. Lalu kemudian saya membelinya. Lebih murah daripada ke toko buku, hemat waktu, hemat tenaga, lebih lebih saya bandingin ke toko-toko buku ya, yang dijual di TikTok jauh lebih murah karena ada diskonnya. Dan pasar ini sedang sedang tumbuh dengan sangat luas. Jadi teman-teman tidak ada pilihan lain ya kecuali kita di situ gitu. Nah, sekarang persoalannya apakah Anda hanya menikmati membeli buku lewat TikTok atau Anda penjualnya? Saya milih yang kedua. Saya pengen menjadi penjualnya. Karena hasilnya financial freedom yang bergabung dengan time freedom. Banyak orang bekerja kantoran, banyak orang di perusahaan, gajinya mungkin besar, tapi waktunya habis untuk pekerjaannya, dia nggak bisa menikmatinya. Enaknya afiliator, uangnya besar, tapi Anda kerjanya santai, lebih santai daripada ngantor. Jadi, jadi Anda bisa mengawinkan antara financial freedom dan time freedom. Itu menurut saya alasan pertama yang membuat saya betah, saya butuh bisnis ini. Saya tidak tahu kalau Anda, tapi saya mau sharing itu. Yang kedua, ini adalah bisnis yang sangat fleksibel, teman-teman. Anda bisa kerjakan di mana saja. Saya hari ini sedang di Jakarta. Tadi ada acara di kantor TikTok. Tapi saya membawa buku-buku ini di hotel saya. Jadi ini di kamar ini, selesai ini saya ngonten. Jam berapapun saya siap, saya ngonten. Jadi bisa dilakukan dimanapun, kapanpun. Dan ini cocok bagi siapa saja. Saya sudah melihat di Ziad ada guru yang sukses, orang tua yang sukses, ibu rumah tangga yang sukses. Banyak, semua bisa. Karena bisnis ini memang cocok bagi siapa saja. Yang ketiga, alasan yang juga sangat penting. Saya pengusaha, teman-teman. Ketika kami para pengusaha mau ekspansi sebuah perusahaan baru, kami membutuhkan tuh banyak banget. Bayangin kalau Ziad itu buat kantor cabang. Saya kemarin ke kantornya Ziad tuh, Masya Allah. Peresmian kantornya megah. Bayangkan kalau setiap kali membuka toko baru, itu perusahaan harus membangun kantor seperti itu. Di TikTok tidak perlu. Anda bahkan tidak perlu punya kantornya, Anda tidak perlu punya karyawannya, Anda bahkan tidak perlu punya produknya. Ya, Anda bahkan tidak perlu mengirimi penjualan administrasi, Masya Allah, nggak perlu semuanya. Ya, tapi TikTok sudah menyediakan semuanya, termasuk fitur affiliate-nya sangat lengkap. Katalognya itu Masya Allah.
bagus banget. Sistem trackingnya jelas, laporan komisinya sangat jelas. Jadi Anda kalau sekarang pengen membuat perusahaan baru lagi, itu kayak semudah Anda membuat akun baru gitu. Akun baru, perusahaan baru. Sangat, sangat, sangat sederhana. Dengan potensi sebesar, dengan potensi sebesar ini, hasil prosesnya semudah ini, hasilnya sebesar ini. Kalau ada teman-teman nggak semangat jadi afiliator, saya heran. Saya heran. Kalau orang di luar sana nggak tahu potensi TikTok, mungkin wajar dia nggak ngerti atau memandang profesi ini sebelah mata. Tapi Anda ini sudah di dalamnya, teman-teman. Anda sudah melihat langsung. Maka ini jangan dilepas kesempatannya. Ini nasihat saya kepada teman-teman yang beberapa waktu ini saya lihat berguguran. Jangan berguguran, teman-teman. Ini waktunya kita bertumbuh, berkembang. Saya mau ambil contoh. Bagaimana bagaimana cara kerja sebuah video. Ini konten saya. Anak kecil apalagi orang tuanya girang. Bisa baca huruf, bisa angka, dan semua orang tuanya bangga sekali. Tapi, sudahkah dia mengenal Tuhannya? Karena justru itu yang paling penting. Jangan kehilangan peluang untuk mengenalkan Tauhid sejak dini. Dengan buku My First Tauhid ini adalah cara mudah kita sebagai orang tua mengenalkan Allah pada si kecil dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Ada 5 buku mini, kertasnya tebal, 8 halaman. Si kecil nanti akan belajar Allah sang pencipta, Allah menciptakan tubuhku, Allah sayang padaku, Allah tempatku meminta, dan kusebut asma Allah selalu. Bacaan ringan yang akan menjadi memori indah sejak anak masih kecil. Dan itu sekaligus meningkatkan bonding antara orang tua dengan anaknya. Jangan tunda lagi, dapatkan segera My First Tauhid, buku mini yang sangat berguna untuk anak kecil. Waktu saya bikin konten ini, saya ingat sekali, saya lagi di kamar hotel seperti ini tengah malam, semua orang udah tidur, saya bikin konten ini, dan begitu saya lepas, sampai sekarang masih terus ditonton, 2,9 juta penonton, 4 bulan yang lalu rilis, dan saya senang lihat penontonnya ini, 71% perempuan, usianya 25 sampai 34, ini berarti apa ya? Mama muda ini yang punya anak kecil. Maka konten ini dibuat untuk mereka. Kalau Anda bikin konten ini juga, seperti saya menasihati anak saya. Gitu. Jadi, kira-kira gitulah buat produksi konten ini semudah itu. Anak kecil apalagi orang tuanya. Nah, yang sudah kita buat itu tadi, yang nggak sampai 1 menit itu, pekerjaannya sederhana, nggak sampai 1 menit buatnya, videonya, tapi potensi dibayarnya berkali-kali. Selama produknya masih ada, selama videonya masih ada, dan dia terus mendapatkan pembeli baru, itu penghasilan buat kita. Teman-teman, di, di pekerjaan Anda yang sekarang, di bisnis mana, kerjanya semudah itu, sesederhana itu, menghasilkan uang terus-menerus untuk kita. Coba, kalau ada saya mau ikut gitu. Tapi saya melihat potensinya juga justru di sini gitu. Justru di sini teman-teman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dulu saya affiliate itu elektronik awalnya. Sebelum kemudian saya memutuskan banting setir menjadi buku. Tapi saya mau tunjukin beberapa alasan mengapa kok saya itu akhirnya memutuskan menjual buku. Ini teman-teman. Nomor satu, yang paling penting. Ini, produk buku itu produk evergreen. Selama-lamanya. Nggak akan habis. Elektronik itu ada masanya. Saya punya iPhone. iPhone 17 Pro Max. Kalau saya bikin videonya pasti menarik. Karena ini iPhone yang dicari banyak orang. Tapi itu hanya akan bertahan sampai tahun ini. Nggak sampai setahun, sampai bulan September nanti. Ketika iPhone 18 keluar, yang 17 sudah nggak dilirik lagi. Tahun depan makin nggak dilirik. Karena itu lifetime-nya pendek, elektronik itu. Tapi kalau buku tadi itu, sama terbitan Ziad tahun depan, sama 2 tahun lagi, sama saja. Maka konten yang saya buat pada tahun ini akan tetap relevan tahun depan, relevan tahun depan, relevan tahun depan lagi. Itu namanya konten evergreen.
Jadi nggak kayak nggak sia-sia gitu bikin produk elektronik itu. Nggak seperti produk elektronik gitu. Dan setiap tahun itu selalu datang orang baru membutuhkan buku ini. Karena Pak ada bayi lahir yang baru lagi, orang tuanya membutuhkan lagi. Setiap tahun datang audien baru. Dan evergreen itu siklus teman-teman. Bukan stagnasi, siklus. Karena itu Anda bersemangatlah membuat konten buku karena itu berlaku untuk jangka panjang. Yang kedua, waktu Anda membuat buku, sebenarnya itu adalah sarana belajar bagi kita afiliator. Saya juga baru tahu ternyata ada cara ngajarin bayi. Gitu. Saya baca buku dulu. Kan kalau kita mau bikin konten, kita belajar buku dulu. Lalu kemudian kita membuat konten video. Waktu kita belajar, itu sebenarnya kita meningkatkan kapasitas kemampuan kita. Dan sekaligus itu membangun personal branding kita sebagai penggiat literasi. Nah, gitu. Nomor tiga, nih jujur yang paling menarik. Komisi buku itu menarik teman-teman. Coba yang main elektronik, Anda berapa dapetin elektronik itu? 5%, 8%. Gitu. Zia itu 15%. Ya, GMV Max aja 10% itu besar sekali teman-teman. Komisi itu lebih besar daripada produk non buku. Dan ingat ya, penjualan buku itu lebih banyak. Ada orang beli handphone dari video Anda, misalnya. Berapa banyak dia beli? Satu. Setahun dia cuma satu. Maksimal itu. Tapi kalau buku, Anda punya buku ini, dia beli. Minggu depan, bikin buku lagi. Ah, ini kayaknya juga menarik juga. Beli. Anaknya, istrinya, suaminya, keponakan beli banyak. Nah, kalau Anda memiliki banyak video yang dibuat secara konsisten, itu adalah garansi income Anda lebih stabil. Maka produktiflah. Gitu. Lagi, ini. Produk ini bernilai, berdampak. Ya. Karena buku itu memberi manfaat positif kepada pendengar. Coba, nanti saya tunjukin konten video saya yang menjual buku suratnya. Nah, buku kumpulan surat itu. Masya Allah, saya itu terima inbox banyak banget teman-teman. Banyak banget. Berapa banyak orang yang akhirnya tersadar mau ngaji karena video. Dan kalau kita punya pahala, dan kalau kita menyebarkan kebaikan seperti ini, itu bisa menyebarkan pahala bagi, menyebarkan kebaikan, pahala buat kita. Dan itu membuat sisi menariknya membuat konten buku teman-teman. Nah, bikin kontennya lebih mudah, lebih gampang. Coba kalau bikin produk elektronik susah itu rumit itu. Buku paling gampang. Anda buku apa saja, buka saja, baca di situ, sedikit sampaikan improvisasi, itu sudah jadi konten. Itu itu mudahnya bikin buku itu gitu. Dan potensi sangat tinggi untuk viral karena banyak orang mencari inspirasi, edukasi itu lewat buku. Ini saya kasih contoh ya. Targetnya Anda membuat konten itu winning, menang. Ya. Apa itu konten winning? Konten yang performanya menang secara algoritma dan respon audiens. Kalau konten Anda winning, maka mudah menembus FYP, mendapatkan engagement yang tinggi, banyak sekali like, komentar, share, save. Dan kalau Anda sudah memiliki video seperti itu akan mencapai tujuan Anda sebagai kreator. Ya viral, ya personal branding bagi Anda, ya penjualan juga. Contoh misalnya ini, kalau di Ziad itu video saya ini teman-teman. Intinya gini, kita akan membuat konten yang winning, konten yang disukai audiens dan didorong oleh algoritma TikTok. Ini contohnya. Ini video saya, kumpulan 7 surat. Coba lihat performanya. Yang like 700.000 lebih. Yang komentar 11.400. Kalau video sebanyak itu, yang like dan komentar, TikTok senang akan disebarkan lagi. Karena apa?
Video ini berarti apa? Disukai banyak orang, dicari banyak orang, sebarkan lagi oleh TikTok gitu. Kemudian, tapi kasta yang paling tinggi untuk interaksi itu di dua yang bawah, yaitu favorit dan share. Yang favorit 202.000 orang. Artinya apa? Ada lebih dari 200.000 orang yang ingin kembali lagi nonton video ini. Wah, sama TikTok akan disebarin lagi. Yang share 77 ribu orang. Artinya apa? Ada 77 ribu penonton yang berpendapat bahwa video ini bermanfaat bagi banyak orang. Oleh TikTok disebar-sebarkan. Ya, totalnya hampir 22 juta penonton, hampir, kurang dikit lagi. Videonya seperti apa? Sederhana. Coba kita lihat. 2 jam scroll di HP bisa kita? Masa nggak bisa luangin 10 menit untuk membaca satu surat istimewa? Coba pikirkan surat-surat ini. Al-Mulk dibaca sebelum tidur. Surat Yasin untuk membuka hari. Al-Kahfi tiap Jumat. Al-Waqi'ah dibaca terus-menerus supaya rezeki kita lancar. Terus surat Ar-Rahman yang membuat kita selalu teringat-ingat Allah. Dan itu bukan cuma dapat pahala kita, tapi bikin hati kita tenang menghadapi kehidupan ini. Makanya penting untuk memiliki buku kumpulan 7 surat istimewa. Bentuknya kecil, gak ribet, mudah dibawa-bawa, dimasukkan tas. Begitu ada kesempatan, baca. Lagi di kendaraan, lagi antrian, lagi menunggu, lagi istirahat. Biar urusan dunia tetap jalan, tapi bekal akhirat juga aman. Ini praktis, pesan di keranjang. Itu data penjualan dalam 1 bulan setelah video itu, ketika video itu dirilis. Dalam 1 bulan, satu produk ini saja itu menghasilkan GMV 784 juta. Cukup besar. Komisinya 81 juta. Terjual hampir 20.000 eksemplar. Teman-teman, ini satu produk bisa menghasilkan penjualan sebesar itu, dan itu belum berhenti sampai sekarang, masih terus menghasilkan meskipun jumlahnya tidak sebesar dulu. Tapi poin saya gini, eh, ketika video ini dibuat, bukan cuman viral dari segi responnya tapi penjualannya. Banyak orang akhirnya tertampar, saya tersinggung dengan buku ini, tapi tersinggungnya mereka beli gitu. Jadi, dan dari sisi dakwah yang saya nikmati adalah, eh, kami berharap ada banyak orang yang kemudian tersadar mau baca Al-Quran. Gak cuma sibuk buka handphonenya. Nah, itu poinnya. Nah, sekarang dengan gabungan potensi tadi itu, ada potensi penghasilannya, ada potensi dakwahnya. Nah, itu lebih-lebih di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini adalah momentum untuk menghasilkan cuan sekaligus pahala. Mengapa? Karena ini. Teman-teman, ayo coba ubah cara pandang tentang afiliasi ini. Ya, Anda sebagai afiliator, ya. Tapi saya ingin berbicara dengan Anda, kita bukan sekadar afiliator. Coba pikirkan, Anda itu perantara hidayah. Anda, Anda bukan, saya dan Anda bukan ustadz yang terkenal, tapi produk yang kita antarkan itu bisa menjadi perantara hidayah gitu. Karena pada setiap buku yang terjual, bisa jadi di dalamnya ada seorang ibu yang mengenalkan bayinya mengenal Allah, buku Tauhid. Ada seorang, ada orang tua yang akhirnya mudah mengajarkan sholat kepada anaknya. Ada anak yang baru mengenal juz amma. Ada keluarga yang mulai membaca surat-surat istimewa. Dan itu melalui tangan Anda, melalui konten Anda. Teman-teman, pikirkan pahalanya. Bisnis buku, afiliator buku, Al-Quran, buku dan Al-Quran itu adalah, menurut saya, produk yang pasti untung gitu. Bahkan sebelum uangnya dapat, kita insya Allah udah dapat pahalanya. Nah, kalau Anda memikirkan seperti itu, Anda akan semangat kontennya, teman-teman. Anda jadi perantara hidayah. Nah, Ramadan adalah bulan yang orang itu hati paling lembut itu Ramadan. Orang tua paling peduli anaknya itu Ramadan. Konten Islami yang paling banyak dicari itu di Ramadan. Jadi sebulan yang ke depan, teman-teman, jangan lewat. Momen sebulan ke depan, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk mendulang cuan yang banyak sekaligus pahala yang besar. Dan dua-duanya itu bisa jalan barengan.
Nah coba, saya ingin Anda mengubah cara pandang itu. Foto yang kiri itu foto program yang dibuat oleh Ziad. Menurut saya manfaatkan. Item-item yang dipasarkan, yang dibuat challenge-nya oleh Ziad itu, ini kesempatannya. Menambah cuan, menambah pahala. Ya. Kenapa Ramadan itu momentum emas? Kenapa? Karena bagi orang tua ya, kalau mau nyari buku Islam, buku anak Islami, mereka itu lebih aktif di bulan Ramadan. A- ingin anaknya itu ikut hidup di Ramadan ini. Nggak sekadar ya seperti puasa, enggak, tapi ini adalah peningkatan ibadah. Jadi itu adanya di bulan Ramadan. Jadi kalau kita memasarkan buku-buku Islam, itu insya Allah. Dan lagi pula, tren Ramadan kalau Anda perhatikan, tren Ramadan itu kata kunci ya, di Google ya, buku anak Islami, buku sholat anak, Al-Quran anak itu melonjak gitu. Kapan terjadinya? Ramadan. Jadi jangan lewat kesempatan ini kesempatannya. Dan ada banyak sekali kebutuhan Ramadan, hadiah Ramadan, hadiah Idul Fitri. Coba sekarang hadiahnya buku, bekal liburan anak, program luar. Jadi artinya apa? Marketnya sudah siap, ya, niat baiknya sudah ada. Nah, pertanyaannya, apakah Anda bisa hadir dengan konten? Nah, gitu. Apalagi orang tua yang kantoran itu dapat THR itu ada uang lebih itu. Marketnya sudah siap. Niat belanjanya sudah ada. Tapi Anda nggak bikin konten, belinya di orang lain. Nah, coba bayangkan. Ketika marketnya siap, niat baiknya ada, uangnya ada juga dari THR kan? Konten Anda yang tuh muncul di handphone mereka, beli mereka. Nah, kira-kira gitu. Jadi kenapa Ramadan momentum emas itu karena itu. Ini contoh misalnya ya. Di Ziyad itu bagusnya apa? Produknya Ziyad itu selain menjadi solusi bagi orang tua, tapi itu menghadirkan amal jariah bagi kita sebagai kreator. Ini contoh ya, buku anak Islam. Jangan Anda pikirkan Anda itu cuma jual buku. Tapi pikirkan saya ingin membantu orang tua membangun anaknya jadi anak soleh. Nah, gitu. Itu energinya berbeda teman-teman. Kalau Anda cuma bikin, saya cuma jualan buku. Begitu bukunya nggak laku, Anda lemes, nggak semangat. Tapi coba niatkan, saya ingin membantu orang tua, membantu para orang tua membangun anaknya jadi anak soleh. Andai bukunya pun belum laku, Anda sudah semangat berdakwah. Gitu. Buku sholat anak misalnya. Bayangkan, kalau anak itu bisa belajar wudhu, bisa belajar sholat, melalui buku yang Anda promosikan, berapa pahalanya itu? Saya nggak ngitung berapa uangnya. Kan itu sudah pasti ada penjualan uangnya. Tapi coba Anda pikirkan pahalanya. Bagaimana kalau dia bisa sholat melalui buku kita ajarkan sampai dia dewasa, sampai dia dewasa. Setiap dia angkat tangan Allahu Akbar, bayangkan, pikirkan, pahala mengalir untuk kita. Karena Anda memang melakukannya dalam rangka itu, gitu. Buku kumpulan surat Al-Quran misalnya. Setiap kali Anda bisa memasarkan buku kumpulan surat, bayangkan, setiap huruf yang dibaca, setiap ayat yang dilantunkan, melalui buku itu, insya Allah kita kebagian pahalanya. Saya menyentuh aspek ini teman-teman. Kalau urusan dapat uangnya itu urusan Anda sama Ziad, ya. Ziad akan mengirimkan uangnya untuk Anda. Itu urusan Anda sama Ziad. Tapi saya ingin menyemangati Anda bukan cuman uangnya, gitu. Karena itu kalau Anda ingin kreasi, bikin konten tentang sholat, Anda niatkan Anda membantu orang tua. Ini contohnya ya. Contohnya ya, saya bikin video tentang sholat. Kalau ada anak sampai dewasa nggak bisa sholat dengan benar, salah siapa? Salah siapa? Ya orang tuanya lah. Karena dia lalai, tidak mengajari anaknya sholat sejak kecil. Jangan tunggu penyesalan itu datang terlambat. Mulai kecil, ajarin dia sholat. Tapi memang tidak mudah, karena apalagi menghafalkan doa yang harus dibaca berulang-ulang. Beberapa orang tua nggak punya waktu, atau punya waktunya tapi nggak sabar gitu. Nah, ternyata sekarang ada solusinya, soundbook sholat. Mengapa?
Ini bukan sekadar penjelasan tentang ilustrasi, gerakan sholat, lalu kemudian, tapi ini bacaan sholatnya itu juga bisa didengarkan di sini. Doa iftitah. Karena ada suaranya, anak bisa mendengarkan, bisa mengulang-ulang gitu. Tuh, semua gerakan sholat. Rukuk. Wah, semua gerakan. Sujud. Begitu seterusnya. Sampai yang terakhir, salam. Karena ada suaranya yang bisa didengarkan, anak bisa mengulang-ulang. Dan itu membuat dia jadi hafal. Hafalan itu bertahan sampai dewasa. Ini terobosan yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang ingin mengajari anaknya sholat dengan lebih menyenangkan dan dia betah belajar, pakai soundbook sholat ini. Pesannya di keranjang. Waktu Ziad merilis produk ini, saya lompat teman-teman. Saking girangnya, kok ada gitu ide seperti ini. Dan ini kebetulan nggak ada kompetitor kayaknya buku ini. Jadi Ziad, produk Ziad sangat winning dan Anda beruntung ada di sini. Cara mudah ngajarin anak sholat. Bukankah sholat itu tanggung jawab orang tuanya untuk mengajari mereka? Bukankah banyak orang tua mungkin tidak punya waktunya atau dia kesulitan mengajarkan? Bayangkan Anda hadir dengan video ini. Coba bayangin, tuh lihat teman-teman, penontonnya itu usia 84% perempuan. Ya, emak-emak ini, emak muda ini usia 25 paling banyak 54%, 35 sampai 44 itu 33%. Jadi banyak sekali ini mama muda. Berarti apa? Targetnya sudah benar nih targetnya. Anda menyasar ibu-ibu muda yang bisa mengajari anaknya sholat. Pikirkan pahalanya teman-teman. Setiap anak bisa sholat karena ini, insya Allah ada pahalanya untuk kita ya. Kalau ada Nah, apalagi afiliator itu Anda pikirkan sekarang nomor 4 ya. Jadilah afiliasi yang berbeda. Bukan cuman closing ada penjualan. Jangan berhenti, tapi usahakan bisa menggerakkan. Makanya saya kadang-kadang kalau ada ini jualan buku Islam kok cuman bilang harga diskon stok, kurang teman-teman, kurang menurut saya kurang. Kayak tadi saya bikin sholat itu saya menyentuh ibu orang tuanya. Kalau kamu nggak ngajarin anak itu kamu dosa. Akhirnya seperti itu. Itu dakwanya di situ. Ya kalau urusan stoknya ada stoknya. Biar itu urusan dia. Tapi sebagai kreator saya ingin menyampaikan pesan. Kalau kamu nggak membelikan anak buku ini, kamu nggak ngajari sholat, yang dosa kamu lah gitu tuh. Itu bagian dari dakwah. Maka buat konten tuh kalau menurut saya mungkin setiap orang mungkin berbeda. Buatlah konten yang menyentuh orang tua, yang memutuskan dia, yes saya mau beli. Tuh, menggugah rasa takut akan akhirat anak. Kamu sekarang anakmu makin gede nggak bisa sholat, nanti bagaimana nasibnya dia di akhirat, ya? Dan itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, kira-kira gitu. Tapi bukan cuma nakut-nakuti ya. Anda menawarkan solusi. Apa itu? Menghadirkan harapan bahwa membuat anak kita jadi anak soleh itu bisa dimulai dari rumah kita. Jangan kemudian, ya kan itu urusan guru di sekolah, jangan. Urusan ustadz di masjid, jangan. Ini urusan para orang tua. Tanggung jawab anak soleh, tanggung jawab kita. Dan itu bisa dimulai dari rumah. Dengan bantuan buku dari Ziyad. Nah gitu maksudnya. Makanya kemudian kalau bikin contoh tuh gini. Kalau bukan kita sendiri yang mengenalkan sholat pada itu ternyata siapa? Nah, kira seperti itu. Jika kita wafat besok, bekal apa yang kita tinggalkan di kepala anak kita? Saya pernah membuat kalimat-kalimat seperti ini, dan itu responnya itu menyentuh para orang tua, teman-teman. Masih banyak lah. Ya, kalau waktunya panjang, sebenarnya kita bisa perpanjang. Tapi maksud saya, Anda menjual bukan sekadar buku, tapi buatlah itu menggerakkan. Orang tertarik, karena yes, saya terbantu dengan buku ini. Akhirnya gitu. Jadi, jadilah afiliator yang berbeda, bukan cuma jualan produk, tapi menggerakkan. Yang kelima, nah ini teman-teman, pikirkan, dalam Ramadan, semua kebaikan itu dilipat gandakan. Semua. Selain faktanya adalah Ramadan itu musim belanja Islam,
Jika satu video Anda bisa membuat satu kebaikan, 10 penjualan, 100 anak tersentuh. Pikirkan pahalanya teman-teman. Jika Anda misalnya afiliator yang kecil, nggak banyak penjualan, cuma 5 aja. Sehari cuma 5 misalnya. Ya, itu sebulan 150 buku itu. Berapa rumah yang berubah karena dakwah Anda? Saya menyebutnya dakwah bil konten. Ya, dulu orang dakwah bil kolam, dakwah bil lisannya dengan ucapan, dengan tulisan. Sekarang kita dakwanya bil konten. Pikirkan teman-teman, ada berapa banyak orang yang tergerak karena dakwah kita ini. Jadi intinya gini, sebagai penutup ya. Kalau gitu bangunlah sekarang personal branding yang otentik secara sengaja. Penjualan itu terjadi karena Anda punya personal branding yang kuat, orang beli sama Anda. Atau Anda karena jualan buku Islam, Anda selingi dengan personal branding juga terbentuk. Jadi dua-duanya bisa jalan. Tapi personal branding itu menurut saya penting. Kenapa? Di TikTok, itu teman-teman, kalau lihat, TikTok itu bukan cuma tempat jualan. TikTok itu tempat kita membangun trust, membangun kepercayaan. Di mana audien membeli produk, itu karena mereka percaya Anda. Nah, personal branding itu bukan soal nanti kita terlibat hebat, tapi yang penting itu jelas perannya. Misalnya gini, coba perankan teman-teman sebagai afiliator buku anak Islam, buku-buku Ziyad. Maka idealnya Anda itu membangun identitas seperti ini. Ya, saya itu teman orang tua mendidik anak soleh. Nah gitu. Maka upaya orang tua menjadikan anaknya Anda soleh, Anda temani dengan produk-produk buku dari Ziyad. Gitu. Atau Anda lah kakak yang peduli akhlak dan sholat anak. Buku-buku Ziyad. Adab, adab dan akhlak anak muslim. Itu. Atau Anda memerankan diri sebagai kurator buku Islami untuk keluarga. Saya membaca buku ini dan ini menurut saya ini sangat cocok. Saya rekomendasikan untuk keluarga ini, bla bla bla. Anda kurator. Anda memilihkan buku yang tepat untuk mereka. Anda bisa lakukan itu. Ya, kalau saya memerankan yang terakhir itu sebagai pengingat lembut agar rumah itu hidup dengan Al-Quran. Nah, jadi teman-teman, mulai malam ini jangan memikirkan Anda itu akun jualan buku, akun promosi link. Jangan, ya, jangan. Anda membangun personal branding sebagai teman orang tua, mendidik anak. Saya kira seperti itu, ya. Saya rasa itu teman-teman pemantik diskusi malam ini ya. Waktunya panjang, kita ngomong panjang, tapi begini. Anda mulailah sekarang. Jangan menunggu sempurna baru Anda mulai. Anda mulai sekarang, lama-lama Anda sempurna. Anda bayangkan setiap kreator besar, itu dia nggak langsung besar pada awalnya. Dia mulai dari kreator kecil. Mereka bikin kontennya bagus, itu tidak langsung otomatis. Itu datang karena latihan demi latihan. Mereka banyak melakukan kesalahan, tapi mereka melakukan perubahan. Hasilnya makin lama makin sempurna. Semua bisa, Anda juga pasti bisa, insya Allah. Itu beberapa poin yang saya sampaikan teman-teman lihat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak untuk Pak Ihsan atas ilmu yang sudah di-share. Semoga apa yang telah disampaikan malam ini bisa langsung dipraktikkan ya sama teman-teman, bisa jadi pemantik semangat dan juga membawa keberkahan dalam setiap langkah konten yang teman-teman jalani. Untuk selanjutnya, kita langsung aja ya Pak Ihsan, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab karena pasti teman-teman udah banyak banget yang penasaran dan banyak banget pertanyaan yang mau disampaikan. Jadi kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman nanti boleh berdiskusi. Untuk pertama nanti kita buka dulu ya untuk 3 penanya. Boleh raise hand teman-teman, nanti wajib on cam ya.
dan juga on mic. Kita langsung aja ke penanya pertama nih. Kita ke Kak Aini dulu ya. Halo Kak Aini, Assalamualaikum Kak Aini. Boleh banget nih on mic Kak Aini untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, luar biasa sekali webinarnya. Saya jadi semakin bersemangat insya Allah beribadah sambil mencari ini ya, insi upload THR. Eh, Langsung saja karena banyak sekali yang ingin bertanya. Saya ingin menanyakan satu hal yang ini Bapak, kepikiran terus gitu. Kadang konten A, produk A itu laku keras di konten kreator A gitu ya, produk A laku keras di konten kreator mungkin Bapak Bapak Iksan atau mungkin Kak Hendra Brudi gitu ya. Tapi pas saya affiliate-kan, saya bikin video di akun saya sepi. Buru-buru ada yang beli, tapi malah view-nya juga sedikit begitu. Jadi mungkin saya minta saran dan nasihat dari Bapak gitu ya, bagaimana caranya agar produk yang sama-sama rame di konten kreator besar itu juga bisa rame di saya begitu, itu yang pertama. Terus yang kedua masih relevan juga yang katanya dia itu gini, Ziadbook ini kan sering sekali memberikan ini ya informasi produk terlaris, misalnya produk soundbook sholat misalnya. Kemudian saya juga nyoba bikin konten soundbook sholat. Ya masih sepi juga. Waduh, saya penasaran nih rezeki saya kenapa kok belum ketemu-ketemu gitu Bapak. Padahal udah dicari-cari. Begitu saja, mohon jawabannya dan semangatnya Bapak. Terima kasih. Terima kasih buat Kak Aini. Boleh Pak Isan mau langsung dijawab, monggo. Boleh. Gini, eh, kalau konten itu lagi naik, lagi winning, dan saya terima kasih dia itu selalu mengupdate status penjualan tertinggi. Ketika sebuah konten itu winning, bahkan oleh kreator besar dimainkan, sebenarnya itu peluang untuk kita ikut main di sana. Kenapa? Karena kontennya sudah terkenal di pasar gitu. Itu lebih mudah daripada kita menjual produk yang sepi, nggak ada pemainnya. Wah ini pesaingnya nggak banyak, bukan begitu rumusnya. Ketika produk itu sudah lagi naik, sebenarnya peluang kita untuk dapat itu juga bisa gitu. Karena bisa jadi begini lah. Contoh ya misalnya, si kreator A itu lagi viral banget kontennya itu. Terus saya nonton videonya, mungkin nggak terjadi bahwa saya tertarik tapi saya nggak langsung beli sekarang. Banyak kemungkinan. Paling saya tandai, saya save itu aja. Atau saya ingetin buku itu. Atau saya sudah beli tapi apa masukkan di belum beli favorit belum. Besoknya kontennya Mbak Aini lewat. Dek, ini buku kemarin yang saya cari itu mau beli, saya sudah siap beli karena waktunya sudah ada. Dia check out di situ. Sangat mungkin. Makanya kemudian ketika video itu lagi rame, meskipun videonya orang itu kesempatan untuk kita naik juga. Bahwa kemudian ternyata kita sepi nggak seperti yang ditulis oleh Karos lagi rame. Itu bukan berarti kemudian sorry, bukan berarti ini nggak rame, enggak. Kalau saya itu teman-teman, biar nggak sakit hati ya. Sakit hati, maksudnya itu patah arang itu. Buat aja videonya. Setelah itu, rezeki masing-masing. Kalau Anda pengen membandingkan, bandingkan video para kreator itu. Kan leaderboardnya selalu ada. Kenapa video ini laris? Kenapa video saya nggak laris? Coba bandingin. Karena bagusnya video ini. Maka Anda berusaha untuk memperbaiki kualitas. Jangan kemudian, kayak saya nggak bisa main di... Jangan. Jadi, itu yang saya selalu rasakan kalau ya pantesan kalau video saya nggak terlalu menarik, ya orang akan beli. Maka saya memperbaiki. Jadi, ujung-ujungnya selalu ke sana. Jadi kira-kira gitu ya, Mbak ini ya. Jangan patah arang. Terima kasih untuk Pak Isan. Untuk Kak Aini, sudah cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nanti teman-teman boleh langsung sampaikan pertanyaannya ya. Buat ke pertanyaan kedua, ini ada Kak Anis. Assalamualaikum Kak Anis. Boleh banget on mic ya Kak Anis ya. Waalaikumsalam. Bener saya ya, Kak?
Iya, Baik. silakan ya untuk Ya, menyampaikan pertanyaannya. baik, terima kasih atas waktunya. Saya suka banget Pak Ihsan karena melekat banget personal brandingnya. Jadi saya tuh selalu belajar di konten-konten Pak Ihsan. Nah, dulu Pak Ihsan sering bilang juga di konten atau grup sebelah itu selalu bilang cari konten yang disukai. Nah, waktu itu saya memilih untuk buku. Saya sudah sering buat konten buku, tapi kenapa ya Pak? Maksudnya susah banget buat dapat penjualan. Jadi saya tuh selalu berpikir buat ganti niche, tapi saya juga sering lihat kan Pak Ihsan selalu share komisi. Loh, tapi Pak Ihsan bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, gimana ya Pak buat kita itu netapin diri kita tetap di buku supaya orang lain tuh bisa, kenapa kita nggak bisa di era zaman sekarang yang dimana ibu-ibu sekarang itu lebih banyak suka screen time yang dinilai kalau screen time itu lebih anak itu anteng, dapetin materi banyak dibanding buku. Kalau buku itu masih banyak yang berpikir kalau buku itu gampang sobek, harus beli, harus ini. Gimana ya Pak buat kita netapin diri buat tetap terus pantang mundur konten buku-buku. Apalagi buku itu bagus banget buat anak. Terus yang kedua saya ingin nanya Pak, waktu yang terbaik buat share tentang konten-konten Ramadan itu mulai dari sekarang apa nunggu nanti mendekati Ramadan ya Pak? Hmm, Nah, terima kasih. baik, baik. Jadi pertama gini, eh, setelah saya melakukan banyak sekali pencarian produk apa yang cocok diafiliatkan, kesimpulan saya itu adalah buku dan Al-Quran. Mengapa? Karena dengan buku kita secara pribadi bertumbuh, meskipun belum ada uangnya kita udah tumbuh karena baca. Yang kedua, bikin kontennya paling gampang, ya potensi viralnya paling cepat. Karena kita bicara konten gitu, kontennya mudah sekali bikin kontennya, karena tinggal buka aja halaman berapa, isunya apa gitu. Misalnya gini, sekarang lagi rame, ada anak korban pembulian itu. Cari bukunya sih ya tentang pembulian itu, naikkan itu. Jadi namanya ada join the trend gitu. Sekarang saya tuh lagi resah karena di mana di kampung saya itu kalau lagi sholat maghrib terutama itu, waduh, anak-anak itu nggak ada yang bisa sholat, ramai pukul-pukulan itu. Tapi saya jadi masalah karena orang tuanya nggak datang sana. Kalau ada orang tuanya saya kasih tahu. Tapi begitu salam itu mereka pergi semua gitu. Kan berarti kan ada banyak orang tua di luar sana nggak ngajari anaknya sholat. Yang penting anaknya berangkat ke musola mereka sudah senang. Bahaya itu harus kita ngajari. Nah, karena saya tidak sempat bertemu orang tuanya, saya berharap melalui video saya suatu kali video ini menyentuh pada mereka. Nah, teman-teman, kalau Anda niatkan ada nilai lebih dari sekedar uang, Anda nggak patah arang. Meskipun sekarang belum ada penjualannya, insya Allah video itu bermanfaat. Nah, gitu pikirnya. Kalau Anda sudah memikirkan uangnya, begitu nggak ada penjualan, berhenti kita. Tapi saya selalu masukkan ada nilai yang lebih besar daripada uang. Ya, saya saya sekarang selalu berusaha memasukkan itu teman-teman. Karena kalau ya nyari uang, saya main proyek aja. Saya tak cari proyek aja gitu. Cuman mikirkan uang itu. Tapi saya pengen bukan sekadar uang. Sekali lagi, bukan sekadar uang, tapi ada amal jariahnya. Itu adanya di buku dan Al-Quran. Kalau sekarang belum, teman-teman mungkin ya, mungkin, mohon maaf dengan segala hormat, Anda perlu memantaskan diri untuk menjadi kreator yang videonya dibeli orang. Itulah kenapa saya nggak bosan bilang bangun personal branding. Dari mana? Dari kebiasaan. Terus saja upload. Hiasi buku Anda dengan konten edukasi pendidikan anak. Lama-lama insya Allah. Jadi jangan berpindah ke niche yang lain, tetap di buku. Insya Allah. Ramadan. Sekarang malah harusnya itu bulan Rajab kemarin. Karena coba Anda perhatikan. Karena konten itu tidak langsung naik pada saat sekarang. Konten itu bisa naik 2 minggu lagi bulan depan. Ada konten saya itu tiba-tiba 4 bulan aja naik. Kemarin sepi-sepi aja. Saya udah putus asa. Kayaknya. Tapi
4 bulan lagi. Jadi sekarang, Anda bangunnya sekarang. Cuannya insya Allah nanti. Tapi sekarang sudah mulai diperkaya aja. Ya, teman-teman selalu punya pengharapan positif. Ya, kenapa kalau kita baca surat Al-Waqiah itu jadi semangat itu ya? Karena apa? Kalau kita baca surat Al-Waqiah mulai ayat 63 ke atas itu kan rizki itu semata-mata karena Allah, bukan karena usaha kita. Usahanya biarkan maksimal. Ikhtiar langitnya ditambahin. Usaha ikhtiarnya di bumi kita lakukan, ikhtiar langitnya Allah yang menentukan. Kalau Anda udah yakin itu, nggak gampang patah arang. Gitu ya. Ramadan berlipat ganda sekarang mulainya. Gitu? Insya Allah tuh ya teman-teman. Jadi kalau kata Pak Isan ngontennya dari sekarang nih. Karena Ramadan tinggal sebulan lagi ya. Boleh dimulai dari sekarang biar nanti FYP-nya siapa tahu sebulan lagi FYP ya Pak Isan ya. Ya, Lanjut ya teman-teman. Untuk penanya ketiga ada Kak Desi Puspita nih. Boleh banget Kak Desi on mic. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kak, ini saya mau nanya. Kan saya kan afiliator buku ini belum sampai setahun. Nah, pas awal 3 bulan afiliator itu mulai dari live, jadi pendapatannya dari situ. Nah, sekarang sudah 7 bulan ini di apa? Untuk pendapatan itu kan minus, ya. hmm. Terus akhirnya saya bantu setir ke konten. Nah, tapi konten itu juga coba pakai one take oke, itu view-nya masih hitungan jari. Akhirnya coba ke perbaiki kualitas konten, pakai CapCut, edit-edit, tapi itu makan waktu. Akhirnya live-nya itu nggak jalan. Nah, kalau di posisi sekarang yang kalau live itu minus, nggak ada pendapatan, kemudian bikin video itu makan waktu, belum tentu ada yang check out, saya harus gimana? Karena kalau jalankan dua-duanya itu agak berat dalam 1 hari gitu, Pak. Hmm. Itu aja sih, Pak, saya tanya ya. Ya, ya. Saya mohon maaf untuk live saya sendiri belum melakukan, jadi saya nggak bisa komen banyak ya. Tapi saya percaya yang live itu kalau hasilnya ada itu, paling nggak itu trafficnya itu banyak. Atau Anda menggabungkan antara video dan live. Saya lihat yang ini ilmu yang saya pelajari dari para kreator yang baru sebatas ilmu karena saya belum mempraktekannya. Ada yang kreator bikin teaser dulu, iklan. Saya akan live pada jam sekian bla 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 tonton karena kalau di live harganya lebih murah. Bisa bikin video seperti itu. Atau nanti setelah live, setelah live-nya itu di videokan, ditayangkan sebagai video bisa juga. Nah, tapi saya belum bisa komentar banyak tentang itu. Tapi gini, yang saya tahu kalau saya bikin video adalah video sekarang itu, Anda nggak tahu nggak di fitur TikTok yang sekarang yang baru itu ya, itu kalau ada produk ya, ada produk, lalu kemudian ada scroll paling bawah, lalu kemudian ada klik buat itu ada teleprompternya sekarang, ada script yang dibikin oleh TikTok itu sekarang. Jadi segampang itu teman-teman sekarang itu. Ya dulu nggak ada itu, sekarang ini gampang seperti itu. Satu, yang kedua, sekarang itu video minim editing malah bagus, kesannya alami. TikTok itu beda dengan YouTube. YouTube itu ada harus editingnya sempurna, tapi TikTok yang dibutuhkan TikTok itu originalitas. Makanya sekarang, mohon maaf ya, para selebgram yang di Instagram itu nggak laku sekarang. Sekarang kalau ada perusahaan besar mengiklankan produk misalnya skincare, harganya 10.000, membayar artis besar. Menurut Anda, pembeli sekarang nggak terlalu bodoh. Itu cuma orang dibayar. Dia nggak akan pakai. Mana mungkin dia pakai sabun 10.000 harganya? Nggak pakai. Nggak mau dia. Dia lebih senang orang seperti kita cerita apa adanya. Ini harganya 10.000 saya pakai. Pantes orang bilang, oh ya pantas dia pakai 10.000. Oh dia bukan artis. Lebih jujur sebenarnya. Jadi dan nggak terlalu harus editing yang rumit. Makanya saya sekarang sudah mulai meninggalkan gaya dulu yang perfeksionis harus editingnya sempurna. Enggak, sekarang pokoknya pesan tersampaikan. Jadi teman-teman intinya adalah ikhtiarnya aja digencarkan. Ikhtiarnya digencarkan secara bumi, langitkan doanya, selebihnya pasrahkan kepada Allah.
Allah memberikan rezeki pada kita, itu jalan kita. Allah belum memberikan rezeki, sabar. Gitu. Jadi nggak terlalu teknisnya tuh nggak terlalu inilah harus edit yang begini-begini. Saya sederhana saja. Pesannya terpenting sampai. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Ihsan dan Kak Desi untuk pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, ada Kak Fuad. Kak Fuad, halo Kak Fuad, boleh banget on mic Kak Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah wabarakatuh. terdengar ya suara saya? Ya. Aman. Izin bertanya. Sebenarnya saya masih awam banget untuk terjun di afiliator ini dan baru mencoba untuk memulai gitu. Karena memang saya sendiri backgroundnya itu ASN gitu ya, maksudnya sudah ada pekerjaan tetap gitulah, intinya seperti itu. Tapi tadi mendengar materinya dari Ustadz itu kayak saya tertampar gitu. Kayak seolah-olah waktu saya memang sudah habis di kantor aja gitu. Dengan waktu untuk keluarga dan lain-lain itu udah nggak ada. Sebenarnya kalau dengan background seperti ini, apakah masih ada kesempatan ataupun masih bisa gitu ya menjadi afiliator yang ya mungkin nantinya bisa sukses seperti Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena saya masih awam dan baru mau mencoba gitu ya, itu alangkah lebih baiknya kita fokus terhadap satu aplikasi, misal ke TikTok saja, atau ya udah kita sebar di TikTok juga, di Shopee juga, atau di aplikasi-aplikasi yang lain gitu untuk menjadi afiliator gitu. Terima kasih. Eh, Mas Fuad, ini adalah bisnis yang bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja. Bersyukur Anda malam ini ketemunya. Karena gini loh, ya mohon maaf, kalau kita karyawan, selamanya kan karyawan, itu active income. Begitu kita berhenti, nggak bekerja lagi, penghasilan kita berhenti. Kita sekarang ada bisnis baru. Yang kita mengerjakannya sekarang, effortnya sekarang, tapi hasilnya jangka panjang. Panjang sekali. Bukankah itu berharga untuk kita lakukan? Nanti kalau Anda di kantor ya, eh, di salah-salah kantor coba luangkan, nggak butuh waktu lama. Dan sekarang itu nggak seperti dulu teman-teman. Sekarang itu Anda mau beli bukunya banyak, ikut webinar kayak gini tuh ada, ikut storybooknya para top kreator banyak. Zaman dulu saya mulai satu tahun 10 bulan yang lalu, bulan Maret Ramadan tahun yang lalu, Ramadan 2 tahun yang lalu saya mulai. Tahun ini akan menjadi 2 tahun persis Ramadan bulan depan itu. Itu nggak ada webinar, Zoom gini nggak ada, grup WA nggak ada, semuanya blank. Harus belajar mandiri itu. Jadi sekarang harusnya lebih cepat, lebih gampang. Harusnya sekarang itu. Jadi jangan jangan menyerah Mas Fuad, tetap Anda lakukannya. Terus gini, Anda jangan pilih-pilih. Apakah TikTok atau Shopee? Enggak, sekarang itu Anda sekali bikin video bisa semua. Anda bikin video, taruh di Shopee, video yang sama, mirror. Sekarang Facebook juga sudah ada. Video Anda taruh di Facebook juga. Satu kali pekerjaan, bisa semua. Bisa jadi itu sekarang Instagram kalau Anda akunnya sudah bisa pasang juga. Bayangkan sekarang satu kali bikin video Anda bisa pasang di multi platform. Mengerikan sekali potensinya teman-teman. Mengerikan sekali. Jadi Anda tidak menambah beban pekerjaan, tapi menambah peluangnya. Dan Shopee itu kadang-kadang begini. Coba Anda lihat tuh. Saya tuh mau naruh video saya di YouTube, di Facebook misalnya itu. Orang klik YouTube, Facebook itu kan larinya ke Shopee, ya kan? Ada penjualan di Shopee. Nah, Shopee itu sosok ngawurnya gini. Mohon maaf ini ngawur positif ya. Kalau dia masuk ke Shopee melalui video kita, meskipun video Ziad jualan buku, begitu dia membeli produk yang lain, itu komisinya untuk kita loh. Nanti saya tunjukin di grup ya. Ada orang jualan racun. Saya tuh dapat komisi racun tikus kalau loh. Loh saya nggak bikin video racun tikus gitu. Ada kaos kaki, wes macam-macam. Aduh, wah, masak mana macam.
Aneh sekali. Setiap hari ada penjualan dan banyak sekali dari produk yang saya tidak jual. Makanya dari mana tuh? Dari pintu masuk. Perbanyak video yang mengantarkan dia masuk Shopee, lalu dia masuk karena video kita, terus dia nggak beli di situ, ada beli produk yang lain semuanya, karena dapat komisi. Bukankah itu berharga, Mas Fuad? Jadi pikirkan itu, teman-teman. Satu video kena semua. Oke ya, belum terlambat, Mas. Yuk. Oke, terima kasih banyak Pak Isan. Oke, kita kasih satu penanya lagi ya untuk yang raise hand. Ya, ada Kak Idris. Halo Kak Idris. Boleh banget on mic ya Kak Idris. Halo Mbak, ya. Boleh langsung disampaikan ya untuk pertanyaannya. Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Isan, mau Wah. tanya Pak Isan. Ini kan saya lagi bikin konten nih, Pak Isan, dengan personal branding saya sendiri. Nah, bagaimana cara memperbaiki kualitas konten yang sebelumnya nggak ada penjualan? Nah, kalau yang sebelum-dulunya ada penjualan, tapi ke depannya itu nggak ada penjualan yang pakai personal branding saya sendiri. Tapi kalau pakai personal branding orang lain yang di akun saya itu ada penjualan terus. Nah, itu bagaimana cara membaik kualitas konten kita dengan personal branding diri sendiri, Pak Isan. Terima kasih. Maksudnya personal branding orang lain gimana maksudnya? Maksudnya saya pakai eh, videonya orang, saya edit pakai CapCut, terus produknya saya masukkan di situ, itu terjadi penjualan kayak buku digital gitu. Itu penjualan sampai 10 juta lebih. Tapi kalau saya bikin konten saya sendiri, itu sekarang sepi di akun saya satunya. Hmm. Ya, 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 ya. Tapi di Dan akunnya saya ada 2 berbeda ya. akun, Pak Isan. Akun berbeda ya. Sudah. Kalau yang sudah terjadi penjualan, kalau Anda mau lakukan, lakukan terus. Tapi sambil memperbaiki yang akun satunya. Lama-lama akan terbentuk, Mas. Gini, personal branding itu tidak datang otomatis. Tahu nggak? Personal branding itu Anda itu pengen dikenal sebagai apa. Tadi sudah saya memberikan beberapa pilihan. Anda menjadi teman orang tua yang mendidik anaknya anak soleh. Anda pengen kakak yang peduli sama adiknya. Anda pengen sebagai pendakwah. Kalau saya tuh pengen sebagai pendakwah. Apa saja. Anda bisa mendefinisikan. Oh sorry, kok saya dibisukan? Personal branding adalah Anda ingin dikenal sebagai apa. Tapi itu membutuhkan proses. Kalau sekarang belum, anggap aja latihan, Mas. Terus saja Mas Idris. Nanti lama-lama Siap. bentuk. Nah, yang aku yang menjual kan nggak apa-apa terus saja. Gitu. Anggap Terus aja aja ya, Pak Isan. Anda sedang Siap, bikin perusahaan baru lagi. Gitu ya. siap Pak Isan, makasih. Yo. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Isan sudah menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah raise hand. Nah, ini kebetulan banyak banget pertanyaan-pertanyaan juga yang udah ada di kolom komentar. Nah, tim admin sudah ini ya, mereka pertanyaan-pertanyaan beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kita langsung bacain beberapa ya Pak Isan. Nanti Pak Isan boleh langsung menjawab. Ya. Oke. Untuk penanya pertama ini ada dari Kak Terisia Windy. Mau tanya Bapak agar personal branding kuat sebagai penjual buku anak bagaimana ya? Kadang kalau cuma review buku kayak kurang ngena, mohon saran. Terima kasih. Langsung ditangkapin maksudnya. Boleh. Teman-teman, personal branding itu tidak datang otomatis, butuh proses gitu. Terus saja Anda upload, nanti lama-lama personal branding terbentuk oh orang ini akunnya ini. Anda guru, upload aja kegiatan tentang guru, lama-lama guru itu termasuk profesi yang menurut saya itu didengar oleh orang tua itu. Ya, kalau Anda bilang ini bagus dan Anda guru, bagus itu. Potensinya ada. Jadi itu nanti akan terus-menerus. Jadi nggak datang otomatis, tapi melalui pembiasaan. Yang penting terus, itu ya. Oke, terima kasih Pak Isan. Lanjut kita ke pertanyaan Kak Nia. Assalamualaikum Pak Isan, izin bertanya, adakah tips FYP untuk hook di awal?
Dan minimal berapa detik untuk edit hook di awal. Dan untuk hook di detik awal tersebut apakah langsung ke poin informasi, review buku, atau bercerita dulu? Terima kasih. Hook itu gini, saya akan bilang tentang struktur konten. Konten yang ideal dan hampir semua yang winning itu bisa di situ. Pertama ada hook. Hook itu membuat orang itu tertarik nonton video sama Anda. Kayak tadi itu misalnya, 2 jam scroll di HP bisa kita. Masa 10 menit baca surat itu nggak bisa. Itu kan orang jadi, ini orang ngomong apa ini? Saya tersinggung nih orang ini. Ngomongnya begini nih. Itu nampar. Mungkin dia selama ini scroll handphone aja main, tapi tiba-tiba dia ada kalimat itu. Karena 2 jam scroll di HP bisa kita. Masa 10 menit baca surat itu nggak bisa. Orang langsung berhenti gitu. Iya ini saya sampai selama ini begitu. Nah, hook itu dibuat serilit mungkin nyambung dengan kebiasaan orang. Nah, sekarang ada banyak sekali buku tentang hook. Nah, hook itu gitu. Anda perlu kalau perlu bikin jangan satu hook, double hook gitu. Betul deh. Buat 2 jam scroll di HP bisa kita. Masa nggak gitu? 10 menit itu nggak bisa. Nah gitu. Tambahin lagi. Lalu kemudian setelah hook, lalu kemudian masalahnya. Masalah apa kita? Sekarang kita nggak bisa baca buku karena mungkin berat, karena tidak praktis, memenuhi tas kita. Anda punya solusi. Pakai buku kumpulan ini kecil, praktis, kemudian dikantongi. Nah, gitu. Nah, nanti ada waktu buka. Itu solusi. Setelah itu, nah Anda bisa memasukkan dalam emosi. Caranya berlimpah. Nah, kira-kira seperti itu. Jangan lupa terakhir dikasih call to action. Pesan yang di keranjang. Jadi, kira-kira segitu. Tapi suatu kali hooknya tentang harga. Saya punya beberapa video itu hooknya tentang harga. Ini harganya Masya Allah murah banget. Harganya sebutin sekian. Cuman 20 ribuan. Baru kemudian runutannya lain lagi. Kayak tadi itu. Tapi macam-macam lah. Anda bisa kreasi hook itu macam. Tapi hook itu penting. Sangat penting. Karena akan membuat teman-teman dunia TikTok itu kejam banget. Orang tuh scroll HP terus gitu. Nah, katakan sesuatu yang membuat orang, saya mau berhenti di sini. Saya pengen nonton video ini sampai selesai. Kalimat hooknya nendang diucapkan, diperkuat dengan teks tulisan, subtitle, dengan intonasi yang bagus. Jadi gitu penting ya. Oke, Lut? Oke. Lanjut Pak Isan, ini ada Kak Romi Aryani. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, bagusnya sehari berapa kali post? Dan bagusnya videonya berkeranjang semua atau bagaimana ya? Sebaiknya jangan keranjang semua. Sebaiknya ya. Karena kalau ada orang ketemu Anda, Anda jualin. Sekali dibeli dia. Besoknya ketemu Anda lagi, jual juga. Ya, bosen lah, gitu. Nah, Anda perlu membuat variasi edukasi. Yang membuat orang lain tuh, gini, kalau Anda bikin video keranjang, itu targetnya jualan. Anda dapetin cuan, dapetin uang. Tapi Anda perlu video yang kedua, non keranjang. Untuk apa? Nyari follower. Nyari orang yang percaya sama Anda. Yang suatu kali kalau ada jualan itu, ini orang yang kemarin ngomong begini ya. Ini yang kontennya bagus begini ya. Ini yang konten peduli anak ya. Ngomongnya, saya dengar, saya beli. Jadi seimbang. Malah kalau buat pemula sih menurut saya, pemula ya. Anda lebih perbanyak membuat produk video non keranjang. Karena Anda sedang membangun personal branding. Perbanyak non keranjang. Dan video non keranjang itu disebar lebih luas kepada, karena kalau video keranjang itu hanya ke 18 tahun ke atas. Non keranjang semua. Jadi kalau misalnya coba ya, ini buku memahami arti bacaan salat. Coba Anda bikin video non keranjang, tapi nampilin produk. Video non keranjang, nampilin produk. Itu akan mengasosiasikan, oh iya ya, ini video bagus banget nih edukasi tentang sholat khusyuk, lebih lebih nikmat sholatnya. Pakai buku ini, ya nggak ada keranjang. Suatu kali begitu Anda pandang pasang keranjang, video itu akan muncul ke orang yang nonton ini. Nah gitu.
Jadi proporsinya buat pemula, menurut saya, banyakin non keranjang. Ya, mungkin suatu kali bisa seimbang. Gitu ya. Oke, Pak Isan, terima kasih untuk sarannya. Jadi buat teman-teman yang masih pemula nih, pasti banyak banget yang masih pemula juga. Saran dari Pak Isan mungkin bisa diselingi dengan video non keranjang ya teman-teman ya. Kita lanjut ya teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Kak Vita Mayes. Kalau kontennya campur-campur dan ada yang penjualannya di pakaian anak, mending fokus ke yang udah ada yang laku atau tetap perbaiki konten di buku? Itu selera. Selera. Sekarang itu sebenarnya video itu disebarkan per video, bukan per akun. Asal nggak jomplang ya. Kalau saya itu sesekali saya elektronik. Karena apa? Memang saya pakai. Power bank saya pakai, casing saya pakai, holder saya pakai. Memang saya nggak mengada-ada gitu. Baru dibilang mengada-ada kalau saya jualan buku, sama satu lagi habis itu saya jualan bahan bangunan, semen. Itu nggak nyambung udah. Kalau itu jangan dipaksain. Algoritma TikTok kan bingung itu. Ini sebenarnya orang ini ngapain gitu loh. Tapi kalau saya menjual holder handphone, ya kan memang saya pakai gitu. Nggak terlalu jauh juga itu. Jadi selama itu tidak terlalu jomplang perbedaannya, menurut saya nggak ada masalah gitu. Tetap aja jalan ya, tetap aja jalan. Tapi nanti proporsinya, saya karena sudah fokus di buku dan Al-Quran, maka lebih dari 90% konten saya tentang buku dan Al-Quran. Yang lain tuh sedikit gitu. Kecuali nanti kalau Anda justru menjadikan konten baju anak itu lebih banyak, bukunya mungkin 10%. Nah, silakan. Anda mau dominan yang mana? Itu sekali lagi soal selera, soal keputusan masing-masing. Gitu ya. Oke Pak Isan, terima kasih Pak Isan. Lanjut Pak Isan, ini ada pertanyaan dari Kak Umu. Kak Umu Muhammad. Sebelumnya jazakumullah khairan atas sharing dan ilmunya Ustadz. Pertanyaan pertamanya, kalau kita sudah ketemu beberapa produk winning, bagaimana cara mengatur waktu untuk upload ke semua produk itu Ustadz? Untuk mempertahankan produk yang dapat GMV Max. Kalau Anda punya produk winning dan kena GMV Max, hajar di situ. Hajar di situ. Ya. Bandingkan dengan produk baru. Misalnya gini, Anda punya produk winning nih, memahami atau ini winning di sini. Maka setiap hari jangan sampai lewat tuh. Anda terus naikin gitu. Kalau ada komentar, balesin komentar. Karena apa? Komentar, Anda balas komentar dengan video, itu membuat video itu akan terus naik gitu. Bahkan seandainya pun Anda nggak sempat bikin video, balaslah komentar dengan pertanyaan. Contoh misalnya gitu. Pak, saya sudah CO bukunya. Kalau Anda jawabnya normal, standar, terima kasih. Selesai sampai di situ. Selesai. Tapi kalau Anda bilang gini, terima kasih, Masya Allah, mudah-mudahan hartanya berkah karena digunakan membeli barang yang bermanfaat. Apakah bukunya sudah sampai? Terpaksa dia akan jawab lagi tuh. Masuk lagi ke video Anda. Alhamdulillah sudah sampai, Pak. Terima kasih. Sekarang ada lagi. Apakah Anda tetap mau buat video itu naik? Kalau iya, balas dengan komentar. Mudah-mudahan, Pak, dengan buku itu sholatnya jadi lebih nikmat. Sudah mulai dibaca-baca, Pak. Dia akan ketika ada orang mengomentari video Anda, terus dia pulang, dia balik lagi. TikTok apa? Senang dengan video itu karena apa? Interaksinya dapat. Teman-teman, kalau video itu interaksinya dapat, naik terus. Jadi kadang-kadang FYP itu nggak, siapa bilang FYP itu cuma 2-3 hari. Anda bisa mempertahankan mingguan bahkan bulanan. Kalau Anda memaintain video Anda dengan cara seperti itu. Balas komentar dengan video baru, lebih bagus. Kalau nggak sempat, balas komentar dengan komentar yang berisi dengan pertanyaan yang membuat orang itu tertarik masuk lagi dan menjawab pertanyaan Anda lagi. Nah, gitu. Jadi, itu caranya ya. Jadi, kalau Anda punya produk winning, kena FYP, hajar. Nah, sisa waktunya untuk naikin produk baru yang belum winning. Tapi proporsinya lebih banyak di yang sudah winning. Gitu ya. Oke, Pak Isan. Terima kasih, Pak Isan. Ini sudah kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Pak Isan ya. Yap. Untuk yang terakhir ini ada dari Kak Mugi Rahayu.
bagaimana caranya menanamkan rasa percaya diri kalau konten kita ini adalah hidayah untuk penonton? Suka malu sama diri sendiri nih. Gini teman-teman, mohon maaf kalau ini agak menyinggung perasaan. Saya sering ada komentar gini, wah Pak video saya sepi Pak. Saya nggak semangat karena video sepi. Kalau ada orang komentar gitu, mohon maaf, itu orang egois. Orang egois. Karena apa? Karena lihat video kita itu gini loh, harusnya Anda jangan egois. Anda bikin video ini supaya ditonton orang lain. Kalau videonya sepi, jangan kemudian bertanya kok sepi gitu. Tapi coba perbaiki video kita sehingga orang lain tertarik dengan video kita. Nggak semua video saya rame teman-teman. Saya menyadari itu. Tapi dari video yang nggak rame saya belajar. Kenapa video ini nggak rame? Kenapa kok video ini rame? Jadi kalau Anda harus belajar memperbaiki, bukan dalam rangka mengeluh, dalam rangka sepi enggak. Oh, video seperti ini ya jelas orang nggak tertarik, orang nggak menarik, maka saya perbaiki. Mungkin pencahayaannya, mungkin narasinya, mungkin apa saja lah gitu. Jadi paling tidak ada 1-2 poin yang perlu diperbaiki, itu sudah cukup. Artinya gini, dalam setiap bikin video berikutnya, usahakan tuh lebih baik daripada video kemarin. Ada bikin video lagi, lebih baik lagi daripada yang kemarin. Terus, lama-lama video Anda akan bagus, insya Allah. Usahakan selalu memperbaiki, lebih baik, lebih baik. Jadi intinya gitu aja, kalau saya ya. Gitu ya. Baik, Pak Isan, terima kasih banyak untuk sharingnya malam ini. Alhamdulillah karena waktu ini kita sudah hampir habis ya teman-teman. Mohon maaf banget buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya. Tenang aja, untuk webinarnya nanti kita bakal sharing juga ke grup. Jadi buat yang ketinggalan atau pengen nonton lagi, mendengar penjelasan lagi dari Pak Isan malam ini, nanti bisa banget nonton lagi dari record kita ya. Nah, untuk penanya terbaik nanti bakal dapetin giveaway spesial. Untuk giveaway-nya nanti bakal kita umumin di grup ya teman-teman. Jadi buat yang belum join grup, bisa segera join. Nanti kita bakal infoin di grup kita. Nah, langsung kita ke momen sesi terakhir. Hari ini kita ada spesial. Pengumuman spesial untuk Ziad Point 2025 nih teman-teman. Oke, aku share dulu ya untuk pemenangnya. Oke, udah kelihatan ya teman-teman untuk share screen aku. Kita langsung mulai buat pengumuman pemenang Ziad Point. Jadi kita di tahun 2025 kemarin kita adain Ziad Point buat yang teman-teman affiliate kita kasih reward buat teman-teman. Dan banyak hadiah-hadiah juga untuk teman-teman nanti. Kita langsung ke hadiah pertama. Kita ke hadiah pertama ini ada reward smartphone senilai Rp500.000 ya teman-teman. Pemenangnya yang pertama itu ada Kak Van Prong nih. Selamat buat Kak Van Prong. Terus yang kedua ada Kak Dunia Anakku. Selamat buat Kak Dunia ya. Lanjut lagi ada juga ada Kak Hendra Putri. Terus ada juga Kak Soft Boutique. Dan juga ada Kak YouTube Shopping ID. Terus yang Shopee, platform Shopee, kita ada Kak Hendra Putri. Selamat buat Kak Hendra Putri. Kemudian ada juga Kak Kartika 4534. Ada Kak PK Bookstore dan juga ada Kak Interspace Indonesia. Kita lanjut teman-teman, ini untuk reward selanjutnya, ada Smart Brand senilai Rp500.000, selamat buat Kak @abduh683, ada Kak Ichandral, ada Kak
Dewi Rahma, ada Kak Ibu Anya, dan juga ada Kak Nia. Lanjut kita ke Smartpin lagi, ada lagi pemenangnya, ini ada Kak Zeti Supershell, Kak Bukits, Kak Udil Dika, Kak Beli ini aja 99, dan juga Kak Mama Kairo. Selamat buat teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman, ini ada Smartpin lagi ya, senilai Rp500.000. Ada Kak Alpriantina, Kak Opini Publik .idn, Kak MPPTNR, Kak Rosa RY, Kak Hana Store 938. Lanjut lagi di Smartpin, kita ada Kak Shelly Kairen, Kak Bang Heru Store, Kak Nila Laki Official, Kak Spill by Me, dan juga ada Kak Rizky. Selamat buat teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, ini untuk hadiah selanjutnya, kita ada smartwatch senilai Rp1.000.000, dimenangkan oleh Kak Zara Delisa, Kak Devi Oktalia, Kak Hidewil, Kak Anggi, Kak Riyad Winalda, terus ada Kak Cekgu Parenting, Kak Mama Zea, Kak Kies Comel, kemudian ada Kak SHP Media Network ID, Kak Extendi 234. Selamat buat teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, untuk smartphone 1 juta ini kita masih ada lagi. Pemenangnya ada Kak Julianti Juli, Guru TK Membaca, Kak Literasi untuk Anak, Mama Bahagia, dan juga ada Kak Nikma Agnia. Kemudian ada juga Kak Bagulan Makori, Kak Parenting Islam, Kak Akbar M.id, Kak Dinda KML, Kak Mamah COC. Selanjutnya kita masuk ke reward selanjutnya, ini dapetin Smart TV teman-teman, ukuran 32 inch ya, senilai Rp2.000.000. Ada Kak Merinda Sol, Kak Medina Farah, Kak Brigita Natasia, Kak Ruang Belajar 26, dan juga ada Kooper ADX. Selamat buat teman-teman. Kita lanjut lagi, untuk yang dapetnya Smart TV masih ada Kak Pusaka Muslim, Kak Tan Miakis, Kak Library Tafsir, Kak Ryan Zaf, dan juga ada Kak Yusi. Kita lanjut, untuk selanjutnya untuk Smart TV 43 inch senilai Rp3.000.000, dimenangkan oleh Kak Dian Rahna, Pak Wahyu 32, Kesayangan Uma, Adeliani Abidin, dan juga Pusaka Muslim. Kita lanjut teman-teman. Selanjutnya ini reward untuk smartphone senilai Rp5 juta dimenangkan oleh Kak Hanifah Nuraini. Selamat ya buat Kak Hanifah. Untuk smartphone dimenangkan juga oleh Kak Zia Zahira. Selamat ya buat Kak Zia. Kita lanjut. Selanjutnya ada juga Kak Belajar Jaru Langit memenangkan smartphone senilai Rp5 juta. Lanjut lagi ada juga Kak Not to Yourself mendapatkan smartphone senilai Rp5 juta. Selanjutnya ada lagi reward smartphone senilai Rp7 juta dimenangkan oleh Kak Literasi Afifah. Selamat buat Kak Literasi Afifah. Lanjut lagi ada reward iPhone senilai Rp10 juta dimenangkan oleh Kak Kamus Parenting. Wah, ini teman-teman hadir nggak nih yang menangin? Kita lanjut ya. Ada juga Kak Mam Izar 5 mendapat reward iPhone senilai Rp10 juta. Selamat buat Mam Izar. Kita lanjut. Untuk iPhone selanjutnya ada iPhone senilai Rp12 juta dimenangkan oleh Kak Gavin Shanum. Selamat buat Kak Gavin. Kita lanjut. Nah, untuk iPhone senilai Rp15 juta dimenangkan oleh Kak Muhammad Ihsan. Tuh, selamat Pak Ihsan ya, Pak Ihsan tuh menangin iPhone senilai Rp15 juta. Kita lanjut untuk iPhone senilai Rp15 juta dimenangkan juga oleh Kak Bestseller Author. Selamat buat Kak Bestseller Author. Kita lanjut. Ada juga Kak Semesta Kecil menangin iPhone senilai Rp15 juta. Selamat buat Kak Semesta Kecil.
Kita lanjut. Nah, ini untuk reward umroh senilai 35 juta rupiah, teman-teman. Dimenangkan oleh Kak Safitri Ayu. Nah, ini hadiah, termasuk hadiah utama kita ya. Jadi buat teman-teman yang pengen umroh juga kayak Kak Safitri, boleh banget nih. Tahun ini nanti dikejar ya untuk siap poinnya. Lanjut lagi untuk reward selanjutnya, ada trip ke Jepang senilai 45 juta rupiah. Dimenangkan oleh Bunda Inara. Selamat buat Kak Bunda Inara. Dan ini dia untuk pemenang tabungan rumah senilai 100 juta rupiah dimenangkan oleh Kak Hendra Budi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Selamat buat kepada para pemenang. Untuk seluruh hadiah nanti akan diberikan dalam bentuk uang tunai ya teman-teman. Infonya nanti akan di-share juga di grup WA dan juga di akun TikTok afiliator Siatbook. Sampai jumpa nanti di Siat Point 2026 untuk rewardnya dan juga nanti ketentuannya bakal kita share juga di grup ya teman-teman. Jadi buat yang belum join grup afiliator kita, jangan lupa join biar nggak ketinggalan infonya. Oke, tak terasa kita sudah di penghujung acara ya teman-teman. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Ihsan atas ilmu dan inspirasinya kepada tim Siatbook serta seluruh peserta yang sudah setia mengikuti webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga webinar malam ini membawa manfaat, menambah semangat, dan menjadi langkah awal menuju Ramadan yang lebih produktif, penuh cuan, dan juga penuh berkah. Saya Divanti mewakili seluruh panitia, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Ziat Books berikutnya.